got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kita dapat bertemu lagi pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Jihan dan Hanifah ingin menyampaikan materi mengenai komunikasi pembangunan. Berikut materinya. Komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi secara umum berlangsung dalam negara yang berkembang. Dan ada beberapa yang berpendapat bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Nah, dalam komunikasi pembangunan ada juga nih teman-teman unsurnya. Yang pertama ada komunikator, yaitu seseorang yang dapat memberikan dorongan guna untuk melaksanakan inovasi. Nah, komunikator bisa berawal pada siapapun, mulai dari pemerintahan, lembaga sosial masyarakat, kelompok maupun perorangan. Yang kedua, ada pesan, yaitu suatu hal yang diberikan komunikator terhadap komunikan nih. Pesan bisa diutarakan melalui proses empat mata ataupun memakai media komunikasi yang di dalamnya berisi ilmu pengetahuan, informasi, nasihat, hiburan maupun persuasi. Nah, yang ketiga ada media yang merupakan alat yang digunakan dalam proses pencapaian pembangunan. Media yang digunakan juga disesuaikan dengan perencanaan pembangunan yang dihadapi. Yang keempat ada komunikan, yang artinya pihak yang menerima pesan sebagai sasaran dalam komunikasi pembangunan. Nah, yang terakhir ada dampak yang ditimbulkan nih dari pengaruh atau efek, yang artinya adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya komunikasi di antaranya ada 5. Yang pertama, informasi. Yang kedua, persuasif. Yang ketiga, mengubah perilaku. Yang keempat, mewujudkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan. Nah, selanjutnya ada fungsi dari komunikasi pembangunan. Apa sih fungsinya? Yaitu sebagai proses penyebaran informasi dan penerangan kepada masyarakat. Titik pandang komunikasi pembangunan yang difokuskan pada usaha penyampaian dan pembagian sharing ide, gagasan, dan inovasi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat. Jadi, teori-teori komunikasi pembangunan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teori modernisasi, perubahan yang mengarah pada suatu kebaikan, dan para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan yang terjadi ketika proses perubahan dari kehidupan tradisional berubah menjadi modern, yang ditandai dengan penggunaannya alat-alat modern yang menggantikan alat-alat tradisional. 2. Ada teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi adalah merubah masyarakat melalui penyebarluasan ide-ide dan hal-hal yang baru. Studi difusi ini mengkaji pesan-pesan yang disampaikan itu menyangkut hal yang dianggap baru, maka pihak penerima akan timbul derajat risiko yang menyebabkan perilaku berbeda-beda pada penerima pesan. Yang ketiga, ada teori disonansi kognitif. Suatu kondisi tidak nyaman dari tekanan psikologis ketika seseorang memiliki 2 atau lebih kognisi atau sejumlah informasi yang tidak konsisten atau tidak sesuai satu sama lain. Penjelasan mengenai bagaimana keyakinan dan perilaku mengubah sikap, teori ini berfokus pada efek inkonsistensi yang ada di antara kognisi-kognisi.
Selanjutnya adalah studi kasus. Kami menggunakan studi kasus yang berjudul tentang komunikasi pembangunan keluarga Kelurahan Angke dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Studi kasus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau yang biasa disebut dengan RPTRA merupakan tempat atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak. RPTRA ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, terutamanya dalam bidang pendidikan dan keterampilan. Terutama dalam RPTRA Kalijodo yang diresmikan untuk umum pada 22 Februari 2017. Dalam hal ini, para PKK RPTRA Kalijodo menggunakan komunikasi pembangunan disertai dengan teori difusi inovasi yang bertujuan untuk menjadikan RPTRA Kalijodo sebagai prasarana dan sarana kegiatan sosial masyarakat khususnya pada bidang pendidikan dan keterampilan. Karena dengan menggunakan terobosan ini menjadi bukti bahwa PKK di Kelurahan Angke ini berjalan dengan lancar. Karena kita lihat lagi efek dari lokasi Kalijodo ini jauh dari sebagian masyarakat dan belum terakomodasi oleh kendaraan umum. Akan tetapi jika menggunakan teori difusi ini, yaitu teori yang menjelaskan tentang bagaimana proses suatu inovasi dapat disampaikan melalui saluran-saluran tertentu, ini dapat berjalan dengan lancar. Para PKK Kelurahan Angke dan para PKK di RPTRA Kalijodo itu menggunakan komunikasi pembangunan ini dengan komunikasi antar pribadi, kelompok dengan kelompok, atau dibagikan kepada media. Oleh karenanya hal ini membuahkan hasil yang bagus, yaitu sekarang RPTRA Kalijodo menjadi terkenal oleh semua orang, dan sekarang fasilitas dari RPTRA Kalijodo ini dapat dinikmati oleh semua masyarakat yang berada di Kalijodo tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, komunikasi pembangunan adalah usaha terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi secara umum berlangsung dalam negara yang berkembang. Yang kedua, terdapat unsur-unsur dalam komunikasi pembangunan, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan dampak atau efek yang ditimbulkan. Yang ketiga, ada fungsi komunikasi pembangunan, yaitu proses penyebaran informasi dan penerangan kepada masyarakat, yaitu titik pandang komunikasi pembangunan ini difokuskan untuk penyampaian dan pembagian ide, gagasan, dan inovasi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, teori-teori komunikasi pembangunan itu dibagi menjadi 3, yaitu teori modernisasi, yang kedua teori difusi inovasi, yang ketiga adalah teori disonansi kognitif. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan datangan dari kami dan kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.